NIM 2302620022. Saya Ivana Zafira dengan NIM 230202920. Saya Alia Stian Putri dengan NIM 23020220070. Dan saya Diana Rahmaniwati dengan NIM 23020200096. Baik, di sini ada beberapa poin pembahasan pada kelompok kami, yaitu pengertian dialektologi, ciri-ciri dialektologi, ruang lingkup dialektologi, ragam-ragam dialektologi, sumber kajian dialektologi, batasan-batasan dialektologi, pembeda dialektologi, serta pengertian geolinguistik. Yang pertama yaitu ada pengertian dialektologi. Dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari variasi bahasa atau dialek yang digunakan di masyarakat. Bidang ini mengkaji variasi bahasa berdasarkan distribusi geografis yang ditampilkan melalui peta bahasa serta mencakup topik seperti percabangan dua dialek lokal dari induk bahasa yang sama dan variasi sinkronis. Dialektologi secara khusus mempelajari variasi-variasi bahasa dalam semua aspeknya, termasuk unsur-unsur gramatika, leksikon, dan fonologi di wilayah tertentu. Lalu, ada ciri-ciri dialektologi. Yang pertama, yaitu merupakan seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda yang memiliki ciri umum di masing-masing lebih mirip sesamanya dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama. Yang kedua, dialek tak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah bahasa. Yang ketiga, hal-hal yang menjadi pembeda dari dialek adalah perbedaan fonologis, perbedaan semantik, perbedaan onomosiologis, perbedaan semasiologis, dan perbedaan morfologis. Yang keempat, dialek juga mengacu pada perbedaan-perbedaan kosakata, tata bahasa, dan pengucapannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dialektologi. Ruang lingkup dialektologi itu ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Untuk fonologi itu sendiri artinya dialektologi berfokus untuk mencari tahu perbedaan suara atau pelafalan ketika mengucapkan suatu bahasa. Yang kedua, dialektologi dalam morfologi sendiri artinya dialektologi berfokus pada kata atau kalimat awalan, infiks, sufiks, pronominal, dan sebagainya. Yang ketiga, ruang lingkup dialektologi dalam sintaksis artinya dialektologi berfokus pada bentuk struktur kalimat atau frasa. Yang terakhir yaitu semantik. Artinya dialektologi berfokus pada perbedaan makna dari kata atau kalimatnya. Materi selanjutnya yaitu ada ragam-ragam dialektologi. Yang pertama, dialek pertama. Hal ini dikarenakan keadaan alam sekitar tempat dialek tersebut digunakan sepanjang perkembangannya. Dialek dihasilkan karena adanya dua faktor yang saling melengkapi, yaitu faktor waktu dan tempat. Sebagai contohnya yaitu bahasa Melayu yang digunakan di daerah Manado adalah bahasa Manado yang menurut sejarahnya digunakan di daerah Manado. Yang kedua, bahasa yang digunakan di luar daerah partainya. Hubungannya dengan bahasa Indonesia, misalnya bahasa Indonesia yang digunakan di daerah Bali, Batas, Bugis, dan Sunda yang diucapkan oleh orang yang berasal dari suku tersebut merupakan dialek kedua. Namun untuk bahasa Indonesia yang digunakan di Ambon, Manado, dan Jakarta bukan masuk dialek dua karena dianggap sebagai daerah pakai bahasa Indonesia. Dialek sosial yaitu ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok tertentu sehingga mudah membedakan kelompok masyarakat lainnya. Kelompok tersebut terdiri atas kelompok pekerja, usia, kegiatan, kelamin, pendidik, dan sebagainya. Ragam dialek sosial memperlihatkan ciri-ciri yang khusus dikenal dengan nama argot dan slang. Sampai akhir abad ke-19, argot masih diartikan sebagai bahasa khusus kaum petualang, pencuri, dan pengemis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah sumber kajian dialektologi. Sumber kajian dalam dialektologi
Perbedaan fonetis yaitu perbedaan pada bidang fonologi, misalnya caren dan cren, buah atau disebut pohon, termait, gudang dan udang atau disebut dengan gudang, dan jendela, gandela, dan jendela atau disebut dengan jendela dalam bahasa Sunda. Dua, perbedaan sematis yaitu mencakup yang pertama sinonimi, yaitu nama yang berbeda untuk dinama bank yang sama pada beberapa tempat yang berbeda, misalnya turi dan turui disebut dengan turi dalam bahasa Sunda. Kemudian homonimi itu nama yang sama untuk hal yang berbeda pada beberapa tempat yang berbeda, misalnya kemari atau disebut dengan itik dan anak itik dalam bahasa Sunda. Yang ketiga, perbedaan onomasiologis yaitu nama yang berbeda berdasarkan satu konsep yang diberikan pada beberapa tempat yang berbeda, misalnya kondangan, pawandangan, dan nyambungan atau disebut dengan menghadiri kenduri dalam bahasa Sunda. Yang keempat, perbedaan semasiologis itu nama yang sama untuk beberapa konsep yang berbeda, misalnya Aceh atau disebut juga dengan nama suku bangsa, nama daerah, dan nama kebudayaan atau nama bahasa serta nama sejenis rambutan. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian geolinguistik. Menurut page 1966 halaman 104, beliau berpendapat bahwa geolinguistik merupakan kajian bahasa dalam kehadirannya yang sekarang dengan pengacuan tertentu terhadap sejumlah penutur, distribusi geografis, ekonomi, pengetahuan, dan kepentingan budaya. Juga identifikasinya dalam bentuk bahasa lisan dan tulis. P selanjutnya mengingatkan bahwa istilah ini tidak boleh dikacaukan dengan geolinguistika yang kadang-kadang digunakan oleh linguis Italia sebagai sinonim untuk geografi linguistik. Baik, jadi simpulan dari presentasi kelompok kami adalah dialektologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari variasi bahasa atau dialek yang digunakan di masyarakat. Tujuan dari dialektologi adalah memahami variasi bahasa yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam konteks geografis, sosial, dan sejarah. Dengan demikian, dialektologi berperan penting dalam menjaga dan memahami keragaman bahasa serta mempromosikan penghargaan terhadap budaya dan identitas bahasa yang berbeda dalam masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada